Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Ivan Dana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali tips dan juga trik yang menarik dan bermanfaat untuk rekan-rekan terutama kaitannya dengan meningkatkan performa kerja dan juga produktivitas kerja tentunya. Nah, salah satu hal yang konon katanya bisa meningkatkan produktivitas kerja kita adalah ketika kita bahagia dalam bekerja. Nah, salah satu cara juga yang membuat kita bisa bahagia bekerja adalah ketika kita bekerja sesuai dengan passion kita. Dan untuk itu di video kali ini kita akan bahas gimana caranya bahagia bekerja melalui passion kita. Kenapa sih kok kemudian bahagia bekerja ini menjadi penting? Nah, ini adalah riset yang dilakukan oleh Gallup tahun 2019 yang itu meneliti tentang karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Dan hasilnya menarik, ternyata dari 100% karyawan yang bekerja di perusahaan, hanya 34%-nya yang benar-benar engage ataupun merasa pekerjaannya ini dia enjoy, menikmati pekerjaannya. Sedangkan 13% itu benar-benar dia tidak terikat dengan pekerjaannya, nggak nyaman, nggak enjoy. Dan juga ada 53% yang itu nggak tidak menikmati pekerjaan sama sekali. Ya artinya dia memang bekerja, ya bekerja untuk mendapatkan uang saja. Dan ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh ADP Institute tahun 2019 dan ternyata 16%, bahkan ini datanya lebih rendah lagi. Hanya 16% karyawan yang benar-benar bekerja itu dengan menikmati proses pekerjaannya dan dia terikat dengan pekerjaannya. Sedangkan 84% karyawan yang diriset itu menyampaikan bahwa ya mereka bekerja ya hanya untuk bekerja untuk mencari uang. Dampaknya apa sih kira-kira untuk perusahaan? Tentunya adalah ya karyawan bekerjanya ya gitu-gitu aja. Karyawan ya bekerjanya ya yang penting dia kelihatan bekerja, yang akhirnya hasil pekerjaannya pun kita nggak bisa pastikan apakah akan berkualitas atau enggak. Bisa jadi berkualitas, tapi bisa jadi memang akhirnya nggak berkualitas. Apa sih yang membuat kemudian karyawan itu jadinya nggak engage ketika bekerja? Ternyata salah satu hal yang membuat mereka nggak engage ketika bekerja adalah ya ketika mindsetnya mereka itu hidup seperti taksi. Ya udahlah, jalani aja lah. Mereka nggak benar-benar tahu mereka bekerja itu untuk apa. Mereka cuman ya kayak kita naik taksi ya mungkin kita cuman mau ke situ. Tapi jalannya mau kemana ya kita serahkan kepada supirnya. Nah kadang kita seperti itu. Kita bekerja, kita ingin dapat duit, tapi apakah pekerjaan kita yang tujuannya untuk menghasilkan duit itu kita nikmati? Ya kita nggak tahu. Kenapa? Ya karena kita ngikutin aja arahnya kemana. Kadang happy, kadang nggak happy, tapi kita nggak benar-benar tahu apa yang membuat kita happy bekerja. Sehingga ya bisa jadi ketika pekerjaannya penuh dengan masalah, nggak enjoy dan akhirnya ya dia pekerjaannya pun kualitasnya akan menurun. Nah, untuk kemudian kita bisa mulai gitu ya, bahagia dalam bekerja, kita perlu tahu dua hal dulu tadi itu. Yaitu istilah kaitannya dengan karir dan yang kedua adalah istilah kaitannya dengan passion. Kalau karir ini saya kan rekan-rekan juga sudah tahu beberapa gitu ya. Karir itu adalah kalau menurut bahasa Belanda, kariere itu adalah perkembangan atau kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Artinya ya dari hari ini, bulan ini, tahun ini itu ada peningkatan kaitannya dengan pekerjaannya. Baik itu secara level, jenjang, struktural gitu. Nah, itu yang disebut karir. Maka kalau dari tahun ini ke tahun selanjutnya karir kita meningkat, ya itu berarti karir kita bagus. Biasanya itu dibarengi dengan benefit yang oke di pekerjaan. Tapi apa sih yang dimaksud dengan passion? Nah, passion itu kalau kita ambil dari istilah yang diambil oleh Merriam-Webster Dictionary adalah perasaan yang kuat atau antusiasme atau kebahagiaan ketika kita melakukan sesuatu. Nah, banyak orang yang kemudian melihat bahwa antara karir dan passion itu sesuatu yang berbeda. Kadang kalau kita mau berkarir, ya kadang kita harus mengorbankan sesuatu yang kita sukai. Jadi kita bekerja, kita maksimalkan kerja meskipun mungkin kita nggak enjoy. Nah, padahal sebenarnya ketika kita bekerja bahagia, itu adalah orang-orang yang konon katanya itu bisa mengkombinasikan antara passion dan juga karirnya. Jadi nggak perlu tuh kemudian lebih berat mana ya passion saya, tapi nggak ada duitnya. Karirnya ada duitnya, tapi saya nggak happy pekerjaannya. Nah ini nih dua hal yang sebenarnya tidak perlu dikorbankan. Karena kalau misalkan banyak orang bilang lebih baik kita fokus karir atau passion, ini adalah pertanyaan yang sering banget disampaikan gitu ya. Lebih baik saya itu fokusnya ke karir saya sehingga saya dapat duit banyak atau passion yang bisa jadi duitnya nggak ada. Nah, menariknya adalah sebenarnya dua-duanya dibutuhkan. Ini kalau menurut Kate Ayer tentang passion pyramid, mungkin memang kebahagiaan dasar kita adalah kebutuhan dasar kita ketika bekerja adalah uang. Tapi ketika level tertentu uang itu sudah kita dapatkan, manusia itu nggak cukup hanya uang. Tapi apa? Nah ini.
Kalau menurut Kate Ayer tuh bilang yang pertama to be respect, learn and grow, insider, dan to do meaningful work. Jadi sebenarnya di level tertinggi kita itu adalah pekerjaan yang bermakna. Pekerjaan yang meskipun gajinya banyak, tapi kita nggak ngeliat lagi terkait gajinya, tapi kita merasa bermakna ketika mengerjakannya. Jadi meskipun di awal kita butuh untuk bertahan hidup, tapi ujung-ujungnya kita juga butuh bekerja sesuai dengan passion. Itu kenapa akhirnya orang sudah 10 tahun berkarir di perusahaan besar, tiba-tiba di perusahaan kecil, tapi dia enjoy. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah hidup itu bukannya tentang karir. Maka memang kalau berbicara itu, apakah kita harus mengorbankan karir kita untuk mengejar passion? Enggak juga, kita bisa menjalankan keduanya. Ini selaras yang disampaikan oleh bukunya Jim Collins di Good to Great gitu ya. Itu ada tentang konsep landak di buku Good to Great-nya Jim Collins. Dan di sini Jim Collins itu meriset perusahaan-perusahaan yang superior di bidangnya, terutama dilihat dari segi karyawannya. Ternyata perusahaan-perusahaan top 100 gitu ya, itu orang-orang dalamnya itu sukses karena mereka menerapkan yang namanya konsep landak atau the head-dog concept. Apa itu konsep landak? Konsep landak itu dikembangkan oleh Jim Collins di Good to Great, yaitu konsep sederhana sebenarnya. Yang itu mempersimpangkan 3 hal. Yang pertama adalah sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang membuat kita bisa menjadi orang yang terbaik di dunia, dan yang ketiga adalah apa yang terbaik yang bisa mendorong mesin ekonomi ataupun mendatangkan ke penghasilan buat kita. Jadi dalam konsep landak, kita nggak sekedar kerja aja, tapi kita melihat 3 hal. Yang pertama adalah apa pekerjaan yang kita sukai, apa pekerjaan yang bisa membuat kita terus menjadi pribadi yang lebih baik, dan yang ketiga adalah apakah pekerjaan itu bisa menghasilkan uang bagi kita. Maka di antara pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita, opsi-opsi pekerjaan itu kita pilih 3 ini. Mana yang kita sukai pekerjaannya, bisa menghasilkan uang dan membuat kita improve dari waktu ke waktu. Karena konon katanya kalau ketiga-tiganya itu bisa kita satukan, yaitu yang katanya Jim Collins dari good to be great. Jadi yang awalnya good, tapi ketika menemukan persimpangan di antara ketiganya, apa yang kita sukai, apa yang membuat kita lebih improve dari waktu ke waktu, dan pekerjaan apa yang menghasilkan uang bagi kita gitu ya, itu akan bisa membuat kita menjadi karyawan yang great. Pertanyaannya kemudian adalah caranya gimana? Pasti rekan-rekan kemudian bertanya-tanya. Maka itu bisa dimulai dengan rekan-rekan melis apa kemampuan yang rekan-rekan miliki saat ini. Ya 5-10 list gitu ya. Yang kedua adalah apa hal-hal yang rekan-rekan sukai untuk pekerjaan, ya 10 list lagi. Dan kemudian apa pekerjaan yang menurut rekan-rekan bisa menghasilkan pemasukan bagi rekan-rekan. Nah, kalau di antara 10 list ini ternyata ada satu pekerjaan yang sama, kita punya kemampuannya, kita suka mengerjakannya, dan kita bisa mendapatkan uang dari situ, itulah yang kemudian disebut head-head konsep atau konsep landak. Jadi persimpangan di antara ketiganya. Profesi yang merupakan persimpangan di antara ketiganya, itulah profesi yang kalau kita kerjakan, kita nggak sekedar dapat uang, tapi kita juga akan bisa bahagia, terutama dari waktu ke waktu. Seperti contoh yang rekan-rekan lihat saat ini. Jadi suka mengajar, suka melakukan mentor, dan juga suka menyelesaikan sebuah masalah. Maka pekerjaannya apa? Mungkin pendidik, guru, atau orang-orang seorang mentor yang membimbing orang-orang di perusahaannya. Nah, kalau itu kita bisa temukan dan kita praktekkan dalam pekerjaan kita, nggak ada lagi tuh kita kerja terpaksa, nggak ada lagi kita kerja sekedar kerja, tapi kita benar-benar menikmati pekerjaan kita, sehingga akhirnya kemampuan kerja kita pun akan meningkat dan performa kerja kita pun akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Moga-moga bermanfaat.